Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona Majida SEMAK, serta teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 15, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dalam Laporan Kinerja Keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024. Nah, adapun anggota kelompok kami adalah Adita Putri dengan ujung NPM 036, saya selaku moderator Laisa Nabila Widaningrum dengan ujung NPM 060, Hanin Aulia Nurrahma dengan ujung NPM 064, dan Anissa Septiadi Putri Thomas dengan ujung NPM 088. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pertama. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan tambang nikel berskala besar yang kegiatan operasionalnya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, mulai dari emisi gas rumah kaca, penggunaan energi dan air, hingga pengolahan limbah tambang. Nah, dalam laporan keberlanjutan tahun 2024, tampak bahwa beberapa indikator utama justru mengalami tekanan, seperti meningkatnya intensitas emisi dan naiknya konsumsi air, sementara program rehabilitas lingkungan seperti penanaman pohon justru menurun. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan PT Vale semakin kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang lebih terukur. Karena itu, analisis akuntansi lingkungan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana perusahaan mencatat, mengukur, dan mengungkapkan kinerja lingkungannya secara transparan, serta memastikan bahwa laporan yang disajikan benar-benar mencerminkan komitmen keberlanjutan, bukan sekedar kewajiban pelaporan. Nah, secara konseptual, PT Vale menghadapi beberapa isu lingkungan yang krusial dan saling terkait, seperti intensitas emisi GRK meningkat menjadi 29,9 ton CO2e per ton nikel, mengindikasikan efisiensi energi yang belum optimal. Penggunaan air meningkat baik dari total volume maupun intensitas terhadap output produksi, yang menunjukkan tekanan terhadap sumber daya alam. Di sisi lain, seperti jumlah pohon yang ditanam turun cukup signifikan, yang berarti program rehabilitas lahan tidak sejalan dengan peningkatan aktivitas tambang. Selain itu, limbah B3 naik dari 2041 menjadi 2.696 ton, yang mencerminkan bahwa risiko pencemaran masih tinggi apabila pengelolaannya diperketat. Secara keseluruhan, isu-isu ini menggambarkan bahwa PT Vale masih menghadapi kesenjangan antara komitmen keberlanjutan dengan hasil kinerja aktual, sehingga dibutuhkan evaluasi tata kelola lingkungan yang lebih kuat dan konsisten. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari CSR. CSR yaitu Corporate Social Responsibility, yaitu komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Jadi, perusahaan itu tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Lalu, ada 7 prinsip inti CSR, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas dampak keputusan. Kedua, transparansi, yaitu keterbukaan dalam keputusan dan kegiatan. Ketiga, ada perilaku etis. Keempat, penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Kelima, ada supremasi hukum. Keenam, ada penghormatan terhadap norma internasional. Dan yang terakhir, ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, ada penerapan CSR pada PT Valen. Yang pertama, yaitu dari segi ekonomi. Pemberdayaan UMKM lokal dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Sorowako. Pelatihan kewirausahaan dan penguatan rantai pasok lokal agar tidak tergantung sepenuhnya pada tambang. Hal ini menghasilkan ekonomi masyarakat meningkat, serta tercipta kemandirian dan jangka panjang. Kedua, ada sosial. Program pendidikan seperti beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, latihan vokasional, lalu dukungan kesehatan masyarakat, dan keselamatan kerja karyawan, serta pemberdayaan komunitas seperti pemuda, perempuan, kelompok usaha lokal. Hal ini menghasilkan kesejahteraan sosial meningkat dan kemampuan SDM lokal bertumbuh. Yang ketiga adalah lingkungan. Rehabilitasi lahan pasca tambang dan penanaman pohon endemik, lalu konservasi air, pengurangan limbah, pengelolaan B3 dan pemanfaatan slag non B3, lalu pemakaian energi terbarukan seperti PLTA kurang lebih 30,6% dari total energi yang menghasilkan pengurangan jejak ekologis dan peningkatan kualitas ekosistem tambang. Selanjutnya ada triple bottom line. Yang pertama ada profit. Efisiensi produksi dan energi. PT Vale menerapkan penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan usaha kecil dan pemberdayaan. Kedua, ada people, kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar seperti pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Ketiga, ada planet, revegetasi, konservasi air, penurunan emisi. Contohnya rehabilitas lahan pasca tambang, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan seperti PLTA. Di sini saya akan menjelaskan environmental cost. Environmental cost merupakan biaya yang timbul karena pengelolaan dampak lingkungan perusahaan. Biaya tersebut mencakup program-program inti untuk kelestarian lingkungan dan kepatuhan, seperti reklamasi dan konservasi, pengendalian emisi, dan energi berkelanjutan.
Pada tahun 2024, PT Vale Indonesia mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan sebesar 28,37 dolar Amerika Serikat. Nilai ini memang menurun dibanding tahun 2023 sebesar 67,34 juta dolar Amerika Serikat, tetapi tetap mencerminkan keberlanjutan komitmen perusahaan dalam memperkuat sistem manajemen lingkungan yang berstandar ISO 14001. Selain itu, perusahaan juga menjalankan proyek efisiensi yaitu Realitas, Backhouse Filter, dan Logic Cascade. Selanjutnya, saya akan menjelaskan environmental performance dari PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024, perusahaan menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan. PT Vale mencatat total emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 2.135.742 ton CO2e. Selanjutnya, sekitar 30,6% energi yang digunakan PT Vale berasal dari sumber energi terbarukan atau PLTA untuk mendukung upaya menuju target net zero emission 2050. Dan PT Vale juga melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang seluas 178,9 hektar dan rehabilitasi das sebesar 14.740 hektar. Serta PT Vale juga memanfaatkan 1.453 ton limbah B3 dan 377.964 ton limbah non-B3 atau slag. Kemudian saya akan menjelaskan PROPER. PROPER adalah sistem penilaian kinerja lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk menilai kepatuhan dan upaya perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. PT Vale memperoleh Proper Emas yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga melakukan inovasi dan pengelolaan lingkungan yang melampaui standar, seperti penggunaan energi terbarukan, pemanfaatan limbah, dan rehabilitasi lahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai Environmental Conservation Cost 2023-2024. Di sini ditampilkan perbandingan biaya dan indikator konservasi lingkungan antara tahun 2023 dan tahun 2024 yang mencakup beberapa aspek utama yaitu biaya pengelolaan lingkungan, emisi, konsumsi air, dan produksi limbah. Jadi yang pertama itu biaya pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023 biaya pengelolaan lingkungan mencapai 67,34 miliar, namun pada tahun 2024 turun signifikan menjadi sekitar 28,37 miliar. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi atau optimalisasi dalam program-program pengelolaan lingkungan. Dan selanjutnya kedua itu ada tren intensitas emisi gas rumah kaca. Intensitas emisi GRK naik dari 28,73 ton pada tahun 2003 menjadi 29,95 ton pada 2024. Peningkatan ini biasanya berkaitan dengan kadar biji yang lebih rendah sehingga proses produksi membutuhkan energi lebih besar. Yang ketiga ada intensitas emisi SO2. Emisi SO2 justru mengalami sedikit penurunan dari 0,75 ton menjadi 0,73 ton. Ini menunjukkan perbaikan dalam pengendalian polusi udara atau penggunaan teknologi yang lebih besar, yang lebih bersih. Selanjutnya keempat ada intensitas partikulat. Intensitas partikulat meningkat dari 0,007 ton menjadi 0,012 ton. Kenaikan ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kualitas udara dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima ada volume pemakaian air, yaitu konsumsi air meningkat cukup besar dari 7,56 juta dari 7,56 juta menjadi 8,49 juta pada 2024. Hal ini biasanya disebabkan oleh kadar biji rendah yang membutuhkan proses pengelolaan lebih intensif. Yang keenam ada intensitas konsumsi air. Intensitas pemakaian air juga naik dari 106,9 menjadi 119,18. Sejalan dengan peningkatan volume pemakaian total. Yang ketujuh ada produksi limbah B3. Produksi limbah B3 naik dari 2041 ton menjadi 2696,60 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan residu berbahaya yang perlu dikelola melalui fasilitas pengolahan yang lebih ketat. Baik, yang selanjutnya hasil environmental conservation cost. Jadi di sini yang pertama ada pengelolaan emisi dan energi. Pada bagian ini perusahaan berfokus pada efisiensi energi dan penggunaan teknologi rendah karbon, khususnya metode HPAL. Penggunaan energi terbarukan juga terus meningkat, namun intensitas emisi gas rumah kaca mengalami kenaikan karena kadar biji yang diolah cenderung lebih rendah dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan energi lebih besar dalam prosesnya. Selanjutnya yang kedua ada pengelolaan air dan efluen. Selanjutnya konsumsi air perusahaan meningkat dari 7,56 juta meter kubik menjadi 8,49 juta meter kubik. Kenaikan ini terutama disebabkan kadar biji yang lebih rendah sehingga proses ekstraksi memerlukan air lebih banyak. Perusahaan juga menerapkan pemantauan air secara real time menggunakan aplikasi SWAP untuk mengolah air limbah. Standar yang digunakan sudah mengikuti APHA dan SNI agar kualitas efluen tetap sesuai regulasi. Yang selanjutnya, yang ketiga ada pengelolaan limbah B3. Jumlah limbah B3 mengalami peningkatan sebesar 32,1%. Jenis limbah terbesar terdiri dari minyak bekas, logam besar, dan limbah medis. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan memiliki target zero waste to landfill
to landfill pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan menerapkan strategi 4R, yaitu reuse, ratio, dan recovery untuk meminimalkan dampak lingkungan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. PT Vale Indonesia Tbk telah menerapkan akuntansi lingkungan melalui berbagai program pengelolaan emisi, energi, air, dan limbah sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan. Pencapaian proper emas menunjukkan bahwa perusahaan telah melampaui standar kepatuhan lingkungan. Namun demikian, hasil analisis juga memperlihatkan adanya beberapa tantangan seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, konsumsi air, serta produksi limbah B3. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PT Vale telah berada pada jalur yang tepat, efektivitas program lingkungan masih perlu diperkuat agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.